Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-23. Keutamaan amal ibadah. Ya, keutamaan amal ibadah. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari mengatakan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Syatru, ulama kita mendefinisikan nisfu, yaitu seperdua. Jadi bersuci saja itu seperduanya iman, yang lainnya seperdua. Tapi bersuci sendiri itu adalah seperdua. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Al-mizan di sini timbangan mizanul a'mal, yaitu timbangan amalan nanti pada hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kedua-duanya ini yaitu memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Apanya? Pahalanya Bapak Ibu sekalian. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah sinar. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Burhanun bukti keimanan, ya, kata ulama kita. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Wassabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran itu adalah hujjah untukmu atau bukan untukmu. Ya, maksudnya apa? Quran itu bisa menjadi penolongmu dan bisa menjadi musuhmu. Jadi jangan harap Bapak Ibu sekalian Quran itu pasti akan menjadi penolong, tapi bisa menjadi musuh. Ya, kapan? Ketika Quran itu dibaca, difahami, diamalkan, maka itu menjadi hujjatun laka, akan menolong kita pada hari kiamat. Tapi kapan Al-Quran itu diabaikan, tidak dibaca, tidak mau difahami, bahkan tidak diamalkan, maka itu menjadi hujjatun alaika, pada hari kiamat akan menjadi musuh. Ya. Jadi kata ulama kita, Al-Quran ini itu seperti ibaratnya nanti pada hari kiamat kita berada di dalam pengadilan, kemudian kita dihakimi. Kita sementara dihakimi, kemudian datang Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi dua hal. Bisa menjadi hujjatul laka, bisa menjadi hujjatul alaika. Bisa dia menjadi pembela kita, bisa juga dia menjadi penuntut kita. Itu datang Al-Quran di pengadilan hari kiamat nanti, bisa menjadi dia membela kita, penolong kita nanti. Kan dalam persidangan ketika sidang kan seperti itu, ada yang membela, ada yang menuntut. Ya kan? Ada musuh kita di sana. Karena kalau tidak ada musuh kita, tidak ada lawan kita, tidak jadi sidang. Tidak jadi sidang. Maka ketika persidangan itu Al-Quran entah dia akan menolong membela kita bersama kita, atau Al-Quran menjadi musuh kita atau lawan kita, penuntut kita. Nah, kemudian kullun nasi yaghdu, dan setiap orang keluar dari rumahnya berpagi-pagi pergi bekerja. Faba'i'un nafsahu, lalu dia menjual dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi syaitan. Maka orang yang menjual dirinya artinya keluar dari rumahnya pergi bekerja di pagi hari, pulang di sore hari. Di antara mereka mu'tikuha, ada yang beruntung, au mubiquha, ada yang celaka. Jadi jangan harap Bapak Ibu sekalian sudah bekerja keras kemudian pasti menguntungkan. Ya. Kalau dalam hukum amalan syariat artinya beruntung di sini adalah orang yang keluar dari rumahnya
penuh dengan keadilan, penuh dengan kejujuran dalam perjalanannya, sampai dia pulang adil, amanah dalam pekerjaannya, maka ini namanya mu'tikuha, orang yang beruntung. Ya. Au mubikuha, orang yang keluar pagi-pagi hari, pulang sore hari ke rumahnya, tapi ada orang yang pulang dan membawa apa? Kerugian. Nah, ini siapa orangnya? Kata ulama kita, orang yang menjual dirinya di jalan syaitan. Jadi manusia itu ada dua jenisnya. Ketika dia baik, maka dia menjual dirinya di jalan Allah. Ketika dia buruk, maka dia dianggap sebagai orang yang menjual dirinya di jalan syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di awal Rasulullah SAW mengatakan at-tuhuru. Ya, at-tuhuru. Ada at-tahuru, ada at-tuhuru. Nah, di sini at-tuhuru. Kalau at-tuhuru itu adalah tata cara. Ya, tata cara. Kalau at-tuhuru kita bawa dalam dalam sholat, bersuci berarti tata cara bersuci, artinya berwudu. At-tuhuru di situ artinya wudu. Tapi kalau at-tahuru, nah ini pentingnya juga bahasa Arab. Satu baris, jangankan satu huruf, satu baris artinya akan berbeda. Kalau at-tuhuru itu wuduknya, tata caranya dari mulai membasuh tangan sampai ke kaki, itu tu. Tapi kalau ta dengan fathah itu airnya, air wuduknya. Makanya Nabi SAW dalam tentang makan sahur mengatakan, fa inna tasahharu fa inna fis sahuri barakah, atau fis suhuri barakah. Kalau fis sahuri maka maksudnya adalah pada makanan itu ada berkah. Tapi kalau fis suhuri barakah, su bukan so, maka maksudnya adalah makannya, makan sahurnya, cara makan sahurnya yang ada berkahnya. Nah, kalau fatur itu makan pagi. Ya. Kalau futur cara kita makan pagi, makan paginya. Tapi kalau fatur itu makanannya. Ya, itu makanannya. Baik. Namun dalam hadis ini at-tuhuru syatrul iman itu bukan hanya satu makna. At-tuhuru bukan hanya bersuci untuk mensucikan badan dari najasah, dari najis. Tetapi ulama kita justru lebih banyak yang mengedepankan makna yang pertama. At-tuhuru di sini adalah at-tuhuru bi taharatil qalbi, yaitu sucinya hati. Ya, sucinya hati. Nah, ini relevan dengan kalimat-kalimat berikutnya karena semuanya tentang amalan-amalan. At-tuhuru syatrul iman. Ya, karena iman itu tempatnya dalam hati. I'tiqadu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawari. Sumbernya iman itu ada di dalam hati. Sehingga at-tuhuri di sini adalah hati itu harus bersih. Enggak ada orang yang beriman sempurna keimanannya kalau di dalam hatinya itu belum bersih. Maka bersihnya hati itu adalah nisful iman. Ya, syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman artinya bersihnya hati dari sifat dengki, sifat iri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya itu adalah sudah 1/2 daripada keimanan. Kenapa demikian? Karena kalau penyakit hati itu sudah hilang, maka mudah menerima perintah Allah. Jadi 1/2-nya di sana, bersihkan dulu hatinya. Begitu juga dengan sholat, 1/2-nya daripada sholat itu adalah wudu. Ya. Wudu. Maka syarat sahnya sholat apa? Di antaranya adalah wudu. Coba kalau tidak wudu, langsung takbir sampai salam, apakah sah sholatnya? Begitu juga dengan keimanan. Kalau masih ada hatinya ada unsur kesyirikan, ada unsur khurafat, masih ada unsur-unsur penyakit hati yang lainnya, lalu mengatakan bil qauli, dengan lisannya mengatakan ana u'minu billah, saya beriman kepada Allah, maka tidak akan bisa sempurna keimanannya. Sempurnanya keimanan itu Bapak Ibu sekalian kalau hatinya sudah bersih.
Maka makna yang pertama, at-tuhuru di sini bukan wudu, tetapi bersihnya taharatu bi taharatil qalbi, yaitu bersihnya hati. Makna yang kedua wudu. Ya, makna yang kedua at-tuhur di sini adalah bersihkan badan. Maka ada dua yang harus dibersihkan. Yang pertama harus bersih badan kita, yang kedua harus bersih hati kita. Kalau kita mau melakukan amaliyah ibadah, maka harus bersih badan kita. Jadi syarat, ada beberapa ibadah syaratnya harus berwudu, bersuci. Karena tuhur di sini bukan hanya wudu. Mandi wajib juga adalah tuhur, bersuci. Jadi tuhur itu ada taharatu terbagi dua. Ada kubro, ada sugro. Kalau kubro itu dia harus mandi. Mandi wajib itu namanya taharatul kubro. Taharatus sugro itu adalah wudu. Nah, misalnya orang kafir, dia harus bersuci ketika dia masuk Islam. Yang kedua, orang haid nifas, dia harus taharatul kubra. Orang yang berhubungan badan suami istri, setelah itu dia harus taharatul kubra, mandi janabah. Maka ini taharatul kubra. Amma taharatus sugra, berwudu. Banyak amal ibadah yang harus dilakukan taharah dulu. Ya, berpuasa orang kalau dalam keadaan haid nggak boleh berpuasa, ya kan? Ya, salat kalau tidak berwudu dan seterusnya. Amaliyah ibadah itu tidak lepas dari taharatul badan. Dan amalan-amalan keimanan yang terkait dengan hubungannya dengan hati itu juga harus dibersihkan dari penyakit hati. Maka dua yang harus dibersihkan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ya, timbangan nanti pada hari kiamat. Itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kalimatani habibatani illar rahman, khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaq alaihi, Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua kalimat yang Allah sangat cintai. Sangat ringan diucapkan, kata Nabi. Sangat ringan diucapkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbangannya nanti pada hari kiamat itu yang paling berat. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini zikir mutlak Bapak Ibu sekalian. Ucapkan sebanyak-banyaknya dalam perjalanan, naik motor, naik mobil, kemudian kita jalan atau lagi diam daripada menghayal, memikirkan hartanya orang, kenapa saya belum punya. Yang penting kita ucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita satu saja kita lakukan amal soleh, sedikit akan terkikis itu penyakit-penyakit hati kalau pernah ada. Anggaplah misalnya kita punya penyakit hati, ya, apapun bentuknya itu, kita baringi dengan tandingi penyakit hati itu dengan amal soleh. Satu amal soleh yang kita kerjakan, maka akan terhapus satu penyakit hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah waktunya ya. Jadi saya tutup, daripada ngambang, saya selesaikan perbedaan antara kata nur dengan dia di sini. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu nurun. Ya. As-salatu nurun. Kemudian di sana as-sabru dia. Dia dengan nur itu sama-sama cahaya. Sama-sama artinya cahaya. Tapi nur itu artinya adalah sinar. Kalau kita ini kan dengan matahari itu bagaikan matahari. Itu salat. Ya, afwan, kalau puasa itu bagaikan matahari. Kalau salat itu juga cahaya, tapi itu bagaikan bulan. Apa perbedaan cahaya bulan dengan cahaya matahari? Pertama, kalau matahari lebih terang, tidak ada hitamnya. Mengeringkan. Betul, mengeringkan, panas. Matahari itu panas, mengeringkan. Coba pakaian yang basah sekali bisa kering, tapi kalau malam tidak mengeringkan pakaian. Ya, kemudian di malam hari memang ada bulan menyinari, tapi berapa tempat yang bisa disinari. Sedangkan matahari itu menyinari seluruh alam.
Itu bedanya. Maka luar biasa Rasulullah SAW memberikan perbedaan kata dalam hadisnya. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya seperti cahayanya bulan. Was-sabru dia. Sedangkan sabar itu adalah cahaya juga, tapi cahayanya seperti matahari. Dikatakan kita bisa lihat ada firman Allah dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an." Di sini kata dia, matahari itu dia, bukan nur. Wal qamara nuran. Dan bulan itu adalah nur. Salat itu bagaikan bulan dan puasa itu bagaikan matahari. Nah, apa maknanya? Dikatakan oleh siapa penyarahnya ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Asy-syamsu fiha nur wal harara." Matahari itu ada cahayanya dan membawa rasa panas. Maka begitu juga dengan puasa. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih ringan puasa dengan sholat? Lebih ringan sholat. Buktinya 5 kali sehari semalam, ditambah yang rawatib, ditambah yang sunnah, nafilah mampu kita lakukan. Tapi puasa sunnah Senin Kamis nggak mampu kita kerjakan. Hanya 1 kali, yaitu bulan Ramadan, dan itu mampu kita bulan Ramadan sebulan penuh. Itu pun karena ada fadilah-fadilah di dalamnya. Di antaranya kenapa di bulan Ramadan kita mampu berpuasa 1 bulan penuh? Karena setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu. Ya, sehingga yang menggoda kita tidak begitu banyak. Yang menggoda kita itu tinggal hawa nafsu kita sebenarnya. Ya, di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kemudian sedekah itu adalah burhan, bukti nyata keimanan seseorang. Karena harta dikatakan mal, bahasa Arabnya itu mal. Mal itu dalam bahasa Arab artinya adalah mala yamilu. Yamilu artinya adalah condong. Harta itu adalah kecenderungan seseorang, kecondongan seseorang. Sesuatu yang sangat dicintai, tidak mau lepas darinya, itu harta. Makanya bagaimanapun caranya orang mencari harta, dicari harta itu. Nah, seperti itu. Maka ketika ada orang begitu mudah ia sedekahkan, ia infakkan, ia keluarkan, dia belanjakan di jalan Allah, itu bukti bahwa orang itu sangat beriman. Itu namanya burhan, bukti nyata keimanan seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak faedah yang bisa kita sampaikan, namun karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita disampaikan umur kita pada bulan yang mulia Ramadan, dan yang harus kita miliki sekarang di bulan ini adalah yang punya puasa masih ada puasa, apanya itu? Qadaknya yang belum selesaikan di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, perbanyak kita, minimal kita ada puasa sunnahnya sebelum kita masuk Ramadan. Yang ketiga, ya kita membuka lagi lembaran-lembaran ilmu kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam Ramadan namun kita tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan itu, sehingga kita tidak atau kita kehilangan daripada keutamaannya. Tidak baca Quran, tidak bersedekah, tidak qiyamul lail karena kurangnya ilmu tentang keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan faidah-faidah dari hadisnya ke-22 dan ke-23. InsyaAllah banyak manfaat yang bisa kita ambil, kita tanamkan di dalam hati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya buka satu pertanyaan, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak-Ibu sekalian. InsyaAllah Bapak-Ibu sekalian, di pekan ketiga kita akan ada tarhib Ramadan, yaitu mempersiapkan memasuki bulan Ramadan, dan kita akan mempelajari bagaimana keutamaannya, kemudian bagaimana ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, kemudian apa yang bisa menggugurkan ibadah-ibadah itu dan lain sebagainya. Dan insyaallah jika Allah memberikan umur panjang, kita juga akan belajar tentang zakat mal, karena saya kira zakat mal ini adalah suatu hal yang sangat penting, suatu ibadah yang seringkali digandengkan dengan sholat. Ternyata banyak di antara kita tidak mengerti
bagaimana sebenarnya cara perhitungan dan cara mengeluarkan zakat. Insyaallah itu akan kita adakan di pekan ketiga di bulan Februari ini insyaallah. Jadi silakan ditunggu waktunya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan kajian selanjutnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk tetap hadir di majelis ilmu, karena saya mendengar salah satu cerita kemarin bahwa ada orang yang sakit, kemudian sudah diruqyah berapa kali, dia tumpang segala macam, dokter dia sembuh-sembuh, ternyata yang menyembuhkan dia, maksudnya Allah memberikan jalan kesembuhan untuk dia. Dia bertekad untuk duduk di majelis ilmu secara serius, bawa catatan, mencatat, tidak banyak pergerakan selain fokus menuntut ilmu, maka ternyata dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduk di majelis ilmu itu termasuk mungkin seperti itu kan. Ini dijelaskan oleh seorang syekh. Jadi kalau ada yang sakit, serius menuntut ilmu, jangan sampai lebih banyak HP yang masuk daripada ilmunya. Sekira sekian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.